Menyampaikan membuat elemen display. Ada yang tahu itu apa elemen display? Tahu? Sebuah display tidak boleh menggunakan lebih dari 3 warna. Jadi dalam satu produk atau brand dia tuh harus disejajarkan dengan 3 warna tetapi warna yang berbeda, tidak boleh lebih. Jadi saat konsumen membeli dia tidak kebingungan untuk membandingkan antara yang 3 tersebut. Yang ketiga, simetri. Simetri adalah elemen-elemen yang perancang displaynya harus disesuaikan dengan tulisan dan gambarnya yang seimbang. Jadi di saat kita memajang suatu produk itu harus sesuai dengan brand yang di atas. Jadi kalau kita tengok yang di mall ya, itu brand dengan gambar yang di depannya itu harus seimbang. Jadi tidak gambar itu nggak boleh terlalu gede atau tulisannya terlalu besar. Yang keempat, continuity. Penataan ini mengirim pada gerak mata pada ke arah yang tertentu. Yang kedua, elemen desain toko. Di sini ada 5 elemen agar lingkungan belanja lebih berkesan. Yang pertama itu display, yang kedua signage, yang ketiga grafik, yang keempat merchandising, atau yang kelima point of sale. Jadi di sini ibu akan menjelaskan ada 5 inian. Oke, yang pertama display. Display merupakan pemicu resapan emosional tertentu dalam sekilas pandangan yang membangun kesan pertama yang untuk orang memancing ke toko. Contohnya kayak Valentine itu kan diadakan setiap tahun. Jadi itu akan menarik pemicu. Contohnya kita tiba-tiba tanggal 14 itu ke Irian nih. Kita tengok di situ di depan ada boneka. Pokoknya kesannya itu serba pink ya kan. Itu bakalan menarik kita untuk melihat. Padahal kita nggak niat membeli. Itu akan menjadi alasan utama kita untuk melihat atau membeli barang tersebut. Yang kedua signage. Tampilan gambar atau logo untuk menampilkan nama brand atau toko untuk menarik pembeli. Jadi di sini ibu akan ngasih tahu ya, kenapa sih brand-brand yang mahal itu selalu logonya itu gede dan pasti bikin oleh masyarakat ya. Contohnya kayak adik-adik pasti pernah ya ke Sun Plaza ya, sama H&M kan, itu yang paling besar logonya mungkin di depan tokonya. Jadi kayak H&M atau Sogo ini juga brand yang terbesar. Jadi orang tahu tanpa kita berpikir, oh itu toko jual baju, oh ini toko make up gitu ya. Grafik. Unsur grafis mulai ini menggambarkan tentang brandnya, nama apa sih namanya ini, nama logonya ya, kayak cetak, kayak Starbucks itu kan mudah untuk kita ingat kan. Jadi di sini kita nyari brand itu yang mudah diingat di kalangan masyarakat. Jadi kayak apa ya, yang sulit-sulit itu bakalan dilupakan. Jadi kayak yang singkat tapi menarik gitu. Ini contohnya. Kalau kita kan pasti tahu cetak ini menjual apa, produk apa, minuman. Jadi dengan label tersebut orang udah tahu, oh ini jual minuman gitu. Yang keempat itu merchandising. Di sini pengolahan tata ruang atau menjual produk yang unik, khusus bahkan barang umum yang amat berpengaruh pada konsep desain. Nah, contohnya ini strawberry ya. Dia membuat desain itu yang kepingan. Jadi dia memang menjual bukan hanya barang yang berwarna pink, tapi segala produk dijual yang kayak tas, bandol, cap, topi, pokoknya berbagai barang perempuan lah, ya kan? Karena dia kan kesannya warna pink. Jadi desain itu merupakan kayak jadi patokan utama dalam sebuah desain di dalam toko itu. Jadi nggak mungkin tokonya warna pink dia jual baju cowok, ya kan, tidak logis kan. Yang kelima, point of sale. Di sini sering disebut dengan kasir. Jadi pentingnya pos ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya kalau kita berbelanja, contohnya kita jadi kasir nih, ada orang yang minta, Bu, bisa bayar pakai debit nggak? Bisa pakai kredit nggak? Atau pakai scan barcode? Kayak apa sih namanya yang lagi ngetren sekarang?
ketiga, elemen visual display. Di sini ada warna, pencahayaan, musik pengharum, dan grafik, fotografi, dan isinya. Gue menjelaskan yang 5 ini. Oke, warna. Yang sebelum yang tadi yang Ibu jelaskan, yang kayak toko strawberry, mereka itu selalu menyesuaikan toko mereka dengan apa yang mereka jual. Contohnya kayak bagi perempuan, mereka menyesuaikan toko mereka itu dengan desain-desain yang di dalamnya. Kayak color box ini ya, bahkan karyawan mereka juga pakai baju yang berwarna pink. Jadi kayak kesannya itu seimbang, warna toko pink dan baju kebaya pink. Jadi semua serba pink. Jadi itu mempengaruhi juga untuk pelanggan untuk membeli barang yang di dalam toko tersebut. Pencahayaan juga digunakan untuk menyoroti tata letak, tingkat kecerahan juga mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi pencahayaan di setiap toko itu pasti berbeda-beda ya. Ada yang kayak H&M, lampunya warna putih, yang di Sogo warna kuning-kuningan. Bahkan di tempat makan juga lampunya juga berbeda-beda. Karena itu bahkan itu mempengaruhi saat kita membeli barang ya. Entah dari warnanya, kecerahan dari lampu tersebut gitu. Musik. Siapa yang udah pernah ke Yes 248? Gak pernah ya? Sekali-sekali main itu kayak Indomaret sih sebenarnya. Cuman di situ kesannya lebih ke Korea-Koreaan gitu ya. Jadi di dalam Yes 248 ini kalau kita masuk, di situ musik ini lebih ke lagu-lagu Korea gitu. Namanya juga toko dari Korea. Jadi tokonya ini menyediakan musik. Jadi di dalam toko itu nggak mungkin kayak diam gitu, nggak mungkin. Harus ada. Jadi disesuaikan toko dengan musiknya. Kayak di ini ya blues. Di blues ini kan toko cowok. Jadi kesannya itu kayak lagu-lagu kayak rock and roll gitu lah. Jadi itu mempengaruhi juga ya musiknya. Pengharum. Oke, kalau kita masuk ke mall, pasti kita mencium wangi-wangian gitu ya. Kalau kita masuk Matahari atau ke parfum lah, nggak usah parfum ya. Namanya juga jual parfum ya, pasti harus lagi lah tokonya kan, bahan parfum. Tapi kalau kita masuk ke Matahari, pasti kita mencium wangi-wangi kayak vanilla gitu. Itu wangi-wangiannya sebenarnya itu untuk menarik pemikat pembeli ya. Kalau bau tokonya nggak mungkin masuk kan. Apalagi kalau kita yang dari luar panas-panasan yang angkot tiba-tiba kita masuk mall, orang mencium bau kita kan, jadi orang itu nggak selera masuk dalam toko kita gitu. Oke, grafik, fotografi, dan sini. Di sini bentuk yang paling umum untuk menginformasikan kepada konsumen. Gambaran informasi ini harus singkat dan jelas dan mudah dipahami. Fotografi ini dapat meningkatkan tema barang dan memperkuat iklan merek. Jadi saat kita berbelanja, merek itulah yang menjadi patokan utama ya, kayak di mall ya. Kayak brand-brand yang terkenal itu akan dipajang kayak contohnya ini ya. Ini kan mereka itu kayak mempromosikan kalau itu barangnya sale. Jadi mereka harus memajang barang-barang yang lagi ngehits atau yang lagi naik pamornya di depan. Jadi orang tuh ini tas yang lagi ngetren dipakai ini kan, di artis ini kan gitu. Jadi itu menjadi patokan utama konsumen untuk loyalitas terhadap produk tersebut. Terima kasih. Ada anak-anak itu yang ingin bertanya?
sale di dalam sebuah kasir atau toko ya. Arti pentingnya itu karena itu kan kasir itu menjadi patokan utama kan saat kita membeli barang. Jadi saat arti pentingnya itu kita akan kayak memberi layanan kepada konsumen, apa yang mereka butuhkan itu kita ada gitu. Contohnya kayak ATM tadi, kayak barcode atau scanner tadi. Jadi itu kayak menjadi patokan utama mereka. Ah, gak ada pun mesinnya di situ, malas gak ada uang cash gitu. Ini kan jadi patokan utama mereka.